Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadirin yang kami muliakan, mengingatkan sedikit apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan terakhir. Saat itu kita membahas tentang penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pembatal-pembatal puasa yang disepakati keabsahannya oleh para ulama. Beliau menjelaskan bahwa pembatal-pembatal puasa tersebut, yang pertama adalah makan dan minum dengan disengaja. Kemudian yang kedua adalah jima dengan disengaja. Yang ketiga adalah darah haid atau nifas. Kemudian yang keempat adalah muntah dengan disengaja. Nah, ini semua adalah pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal itu. Kemudian di sana juga ada pembatal puasa yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab ini. Kata beliau, wa amal kahal wal huqnah wa ma yuqtaru fil ihlil. Adapun memakai celak wal huqnah atau suntikan atau injeksi, wa ma yuqtaru fil ihlil atau sesuatu yang diteteskan pada saluran kencing. Wa mudawat al-ma'mumah wal jaifah atau pengobatan terhadap kepala dan tubuh. Maksudnya adalah pengobatan luar dengan memasukkan cairan pada kepala atau tubuh yang sakit. Atau misalnya obat tetes mata dan yang semisalnya. Nah, bagaimana hukumnya? Kata beliau, fahadha mimma tanazza'a fihi ahlul ilm. Maka ini termasuk perkara-perkara yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Faminhum man lam yufattir bi syai'in min dzalik. Ini pendapat yang pertama. Kata beliau, di antara ulama ada yang berpandangan bahwa perkara-perkara tersebut tidak membatalkan puasa sama sekali. 4 hal yang telah beliau sampaikan tadi, celak, kemudian suntikan atau pengobatan terhadap kepala dan tubuh, maka semuanya bukan pembatal puasa. Ini pendapat yang pertama. Wa minhum man fattara bil jami'.
Dan di antara ulama ada yang berpendapat bahwa semua itu bisa membatalkan ibadah puasa. Ini pendapat yang kedua. Para ulama mereka berbeda pendapat dalam hal ini karena memang tidak ada dalil yang tegas dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun menyampaikan pendapat sesuai dengan keilmuan dan ijtihad mereka. Dan secara global mereka terbagi menjadi dua kubu atau dua pendapat. Nah, mana di antara kedua pendapat tersebut yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang lebih mendekati kebenaran? Kata Syekhul Islam, wal adhar annahu la yufattiru bi syai'in min dzalik. Dan nampaknya pendapat yang benar adalah semua hal tadi tidak membatalkan puasa sama sekali. Semuanya bukan pembatal puasa. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau rahimahullah. Nah, kemudian beliau rahimahullah menyampaikan argumen yang cukup panjang. Saya ringkas di sini. Kesimpulannya adalah beliau rahimahullah menyampaikan bahwa ada dua argumen, ada dua alasan kenapa perkara-perkara tadi bukan termasuk pembatal ibadah puasa. Nah, alasan yang pertama adalah karena tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ini alasan yang pertama. Tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Kalau seandainya itu adalah pembatal puasa, tentu Nabi SAW akan menyampaikannya kepada kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah, falamma lam yankul ahadun min ahli al-ilm ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik la haditsan sahihan wala dha'ifan wala musnadan wala mursalan. Ketika tidak ada seorang ulama pun yang menukilkan dari Nabi alaihi wasallam tentang hal itu, baik dalam hadis yang sahih maupun hadis yang lemah, ulima annahu lam yadhkur syai'an min dzalik, maka bisa diketahui bahwa Nabi alaihi wasallam tidak menjelaskan sedikit pun tentang hal itu. Ya, tidak ada penjelasan sama sekali dari Nabi alaihi wasallam tentang perkara-perkara tadi. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting. Ya, bagaimana tidak? Terkait dengan keabsahan ibadah puasa seorang muslim. Kalau seseorang tidak mengetahui hukumnya, kemudian melakukan perkara-perkara tadi, maka puasanya bisa batal. Namun ternyata Nabi SAW tidak menjelaskan hukumnya, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa perkara-perkara tadi bukan termasuk pembatal puasa. Ini kesimpulan yang pertama. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah karena perkara-perkara tadi, apa yang telah beliau sampaikan tadi, memakai celak atau suntikan atau obat luar, itu tidak bisa dikiaskan dengan makan dan minum. Keduanya adalah perkara yang berbeda. Pernah kita sampaikan apa itu definisi makan dan minum dalam pembahasan ini. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui jalur mulut. Itu makan atau minum yang bisa membatalkan ibadah puasa. Sementara pemakaian celak atau suntikan atau obat luar, maka melalui selain jalur tersebut. Tidak melalui jalur mulut. Kemudian makan dan minum dijelaskan oleh para ulama bisa mengenyangkan dan juga
bisa memperkuat fisik seseorang. Berbeda dengan celak atau suntikan atau obat luar, maka tidak bisa mengenyangkan dan tidak bisa memperkuat fisik seseorang. Sehingga keduanya adalah perkara yang berbeda dan tidak bisa dikiaskan atau tidak bisa disamakan. Nah, tentang hal ini beliau rahimahullah mengatakan, "Fas-shaimu nuhiya 'anil akli wasyurbi." Orang yang berpuasa itu dilarang untuk makan dan minum. Jelas kalau makan dan minum adalah pembatal puasa. Bahkan telah disepakati keabsahannya oleh para ulama. Dalilnya sangat tegas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyadi atau al-aswadi minal fajr." Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar yang kedua. Artinya ketika sudah terbit fajar yang kedua, maka sudah tidak boleh makan dan minum lagi bagi orang yang sedang berpuasa. Itu dalil yang dengan tegas menjelaskan bahwa makan atau minum termasuk pembatal puasa. Nah, kenapa orang yang berpuasa itu tidak boleh makan dan minum? Li'anna dzalika sababut taqawi. Karena makan dan minum itu menjadi sebab kuatnya fisik seorang hamba. Telah kita sampaikan tadi, bisa mengenyangkan dan menguatkan stamina pelakunya. Walaysa kadzalika al-kahl wal huknah wa mudawat al-jaifah wal ma'mumah. Tidak demikian halnya dengan pemakaian celak, suntikan dan obat-obat luar. Fa innaha la tughadhi albattah. Karena semua itu tidak bisa mengenyangkan sama sekali. Dan memang secara medis terbukti pemakaian berbagai media tadi tidak akan bisa mengenyangkan atau memperkuat fisik seseorang. Kecuali kalau infus. Ulama menjelaskan kalau infus termasuk pembatal puasa. Nah, kenapa demikian? Karena infus itu fungsinya sama seperti makanan dan minuman. Sehingga orang yang sedang sakit dan tidak punya nafsu makan, lalu dia diinfus, maka akan memiliki stamina yang kuat dan bisa mengenyangkan. Sehingga infus termasuk pembatal puasa. Karena fungsinya sama seperti makanan dan minuman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada pembatal puasa berikutnya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah, amal jima' fa innahu ihda syahwatain. Adapun jima' maka dia adalah salah satu dari dua syahwat. Karena syahwat manusia itu ada dua, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maka jima' merupakan salah satu dari kedua syahwat tersebut. Fajara majral akli wa syurbi. Sehingga jima' merupakan pembatal puasa. Sebagaimana makan dan minum. Kalau makan dan minum untuk memenuhi syahwat perut. Adapun jima' untuk memenuhi syahwat kemaluan. Waqad qala ta'ala fil haditsil qudsi. Dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Maka syahwat yang dimaksud dalam hadis ini adalah syahwat kemaluan. Secara tersirat hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa orang yang sedang berpuasa harus
meninggalkan dua syahwat tadi, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dan telah kita bahas secara detail pada pertemuan yang lalu bahwa jima pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja termasuk pembatal puasa. Bahkan termasuk dosa besar. Sehingga kafarohnya juga sangat berat. Ada 3 pilihan kafaroh. Nabi SAW menjelaskan bahwa kafaroh yang pertama adalah membebaskan seorang budak. Itu kalau kita nominalkan sudah berapa puluh juta atau sudah berapa ratus juta. Itu opsi yang pertama. Kemudian kafaroh yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tidak hanya 1 bulan, 2 bulan. Itu pun harus berturut-turut. Menggambarkan kepada kita betapa kafaroh perbuatan tersebut adalah kafaroh yang sangat berat. Puasa Ramadan saja hanya 1 bulan. Ini 2 bulan. Dan harus dilakukan secara beruntun. Tidak boleh putus. Nah, kemudian kafaroh yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Kemudian di samping membayar kafaroh, pelakunya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengqadha puasanya pada hari yang lain. Ada 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh pelakunya. Membayar kafaroh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti puasanya pada hari yang lain. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ulama mutanazi'una fil hijamah hal tufattir aw la. Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum bekam bagi orang yang berpuasa. Hal tufattir aw la. Apakah bekam bisa membatalkan puasa atau tidak? Ini juga termasuk perkara yang dikhilafkan, diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Wal ahadits al-waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi aftaral hajim wal mahjum katsiratun. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau, aftaral hajim wal mahjum, orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya. Katsiratun, maka sangat banyak riwayatnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh para ulama. Sehingga dalilnya sangat tegas. Nabi SAW menyatakan orang yang membekam dan orang yang dibekam puasanya batal. Qad bayyanaha al-a'immah al-huffaz. Para ulama penghafal telah menjelaskan riwayat hadis tersebut. Wa qad kariha ghairu wahidin minas sahabah al-hijamata lis-shaim, dan sungguh tidak hanya 1 sahabat saja yang membenci bekam bagi orang yang berpuasa. Beberapa sahabat, bahkan mungkin sekian sahabat tidak menyukai hal tersebut bagi orang yang berpuasa. Wal qawlu bi annaha tufattir madhhabu aktsari fuqaha'il hadis. Kata beliau rahimahullah, dan pendapat bahwa bekam itu sebagai pembatal puasa adalah madhabnya mayoritas ahli hadis. Ya subhanallah. Ini merupakan madhabnya mayoritas para ulama. Sehingga sebagai langkah kehati-hatian ketika kita sedang berpuasa dan mau berbekam, maka hendaknya dilakukan pada malam hari saja sebagai bentuk kehati-hatian.
Kemudian sebagai tambahan faedah, kita nukilkan penjelasan ulama yang lain tentang hal ini. Ulama menjelaskan bahwa darah yang keluar dari tubuh ketika berpuasa itu secara umum terbagi menjadi dua. Awalan yang pertama, ad-damul kharij minal badan naw'an. Ma yulhaqu bil hijamah fil hukm. Ini jenis yang pertama. Darah yang keluar dari orang yang berpuasa. Secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata para ulama, darah yang keluar itu hukumnya seperti bekam. Hukumnya seperti bekam, sehingga membatalkan puasa. Nah, bagaimana kriterianya? Wa huwa ad-damul katsir al-mu'assir 'alal badan. Yaitu darah yang keluar banyak al-mu'assir 'alal badan dan bisa memberikan pengaruh terhadap fisik seorang muslim. Nah, darah yang keluar banyak kemudian memberikan dampak atau efek yang tidak baik terhadap fisik seseorang. Seperti apa contoh realnya? Contoh konkretnya. Mislu sahbidam al-katsir litabarru bihi. Seperti donor darah. Fahadha yufsidus saum. Maka ini bisa membatalkan puasa. Ketika donor darah yang keluar sangat banyak dan bisa membuat lemah orang yang diambil darahnya. Maka donor darah termasuk pembatal puasa. Kemudian jenis yang kedua, ma la yulhaqu bil hijamah fil hukm. Jenis yang kedua, darah yang keluar dari anggota tubuh itu sedikit, sehingga hukumnya tidak seperti bekam. Nah, seperti apa contohnya? Mislu khurujid dam birri'af wa qal'is sin, seperti darah yang keluar karena mimisan atau karena giginya tanggal. Darah yang keluar relatif sedikit. Ketika mimisan keluar darah dari hidung biasanya sedikit. Atau ketika giginya tanggal, maka itu tidak membatalkan ibadah puasa. Ini bisa dikiaskan kepada kondisi-kondisi yang lainnya. Selama darah yang keluar itu sedikit dan tidak berpengaruh terhadap fisik, maka insya Allah tidak membatalkan ibadah puasa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan Syekhul Islam rahimahullah. Kata beliau, wasiwaku jaizun bila nizain. Adapun siwak atau gosok gigi jaizun bila nizain, diperbolehkan tanpa adanya perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Seluruh ulama sepakat bahwa siwak itu boleh bagi orang yang sedang berpuasa. Boleh gosok gigi ketika sedang berpuasa. Lakin ikhtalafal ulama fi karahiyatihi ba'da zawal. Akan tetapi para ulama telah berbeda pendapat tentang dimakruhkannya siwak setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat hukumnya makruh. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah adalah bahwa siwak setelah zawal itu hukumnya mubah, boleh, dan tidak sampai makruh hukumnya. Karena tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang hal itu. Bahkan Nabi SAW memotivasi kita untuk selalu bersiwak sebelum sholat.
Ya, termasuk ketika akan melakukan sholat duhur dan sholat asar. Nabi SAW mengatakan, laulam an asyukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli sholah. Kata beliau SAW, laulam asyukka ala ummati, kalau seandainya aku tidak merasa khawatir akan memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli sholah, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Sholat 5 waktu. Dan termasuk diantaranya adalah sholat sunnah. Sehingga diperbolehkan. Namun ulama menjelaskan ketika memakai odol, hendaknya harus berhati-hati. Jangan sampai tertelan. Kalau tertelan bisa membatalkan puasa. Apalagi sengaja ditelan, bisa membatalkan puasa. Kemudian poin yang terakhir, kata beliau rahimahullah, wa dzauqut ta'am yukrahu li ghairi hajah. Adapun mencicipi makanan maka hukumnya makruh li ghairi hajah, ketika tidak ada kepentingan untuk melakukannya. Ketika tidak ada hajat, tidak ada kepentingan untuk melakukannya. Sekedar iseng mencicipi makanan, kemudian dibuang, maka hukumnya makruh. Lakin la yufatir, namun hal tersebut tidak membatalkan puasa. Wa amalil hajah fala yukrah. Adapun ketika ada hajat, ketika ada kepentingan untuk melakukannya, fala yukrah, maka hukumnya tidak makruh. Boleh kalau ada hajat, kalau ada kepentingan untuk melakukannya. Sebagai contoh misalnya seorang ibu yang sedang memasak dalam kondisi berpuasa, maka boleh mencicipi makanan dan tidak dimakruhkan. Dia butuh untuk mencicipi makanan tersebut dan mengetahui bagaimana rasanya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah.